Lagi lemes kita mas. Musimnya udah habis. Harganya naik lagi. Wah lumayan ya harga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Salam. lagi dengan Mamang Kuraya. Saat ini Mamang Kuraya masih bertualang atau berkunjung ke kebunnya Pak Po. Serung garing. Kebetulan di sini ketemu sama Mas Suryadi, sama Pak Po, juga sama Ibu. Nah ini saat ini masih dalam keadaan terik matahari karena masih tengah hari. Nah ini tadinya kesini mau lihat-lihat kebun kopinya Pak Po. Nah ini sahabat, kebunnya Pak Po yang memang dulunya dia seorang PNS, dan kebun ini dulunya memang belum begitu terawat. Nah karena sekarang sudah masa paripurna di PNS, nah, ini mulai dikelola dengan baik. Alhamdulillah ini sudah mulai cukup bagus. Nah ini kata Pak Po ini setekan bulan 9. Nah, ini sudah cukup bagus nih sahabat. Nah, ini kayaknya ini mekarsari nih. Ya, mekarsari. Inilah kebunnya Pak Po. Jadi ini masih pada istirahat karena saat ini masih keadaan tengah hari. Wah ini ibunya masih merebus air ngopi. Ini malah tamunya udah dulu ini bikinin kopi. Makasih Bu kopinya. Pak Po makasih Pak Po kopinya. Oke, sama-sama. Ya tengah hari ya istirahat dulu. Tadi ngeranting apa mutil? Ceritanya dua-duanya mas. Yang ngambil 1-2 sama ngeranting. Belajar gitu. ngeranting. Oh jadi ngambil yang terakhir ya? Ya, yang terakhir sampai ngeranting yang sudah tunas tua-tua itu. Oh iya. Belajar tapi mas. Ya. Bukan pakar ranting ini kita. Iya, karena katanya sih sampai bukan petani. Ya, bukan. Ya, Ya. apa ya? Lupa. Ya, kata teman-teman itu Pak Po itu dulunya kan seorang PNS. Oh, bukan. Nah, Itu jadi kebetulan aja itu. selama itu kan masih Awam. aktif lah. Jadi kebunnya mungkin ya nggak terurus juga. Ya, buka kartu ay. Tapi Buka kartu aja. tapi kan sekarang setelah masa paripurna PNS-nya kan sekarang Ya, udah bagus nih. kopinya sudah Nah, pulih. Baru 1 ke 2 tahun ini udah kayak Ya, gini. Lah nanti kalau udah kayak apa nih kopinya? Ya mudah-mudahan luar biasa. Luar biasa maunya. Ini memang ahli tani nih. Ya, pas ini kalau ini kebunnya aja kemana-mana nih. Ini tinggal. Kalau kawan ini full betul ini Iya kebunnya. ini. Makanya kita banyak cabang kita ini. Makanya kebunnya nggak jadi. Makanya Mamang Kuraya itu keliling ke bertualang ke perkebunan karena nih kalau ketemu para petani yang sudah senior begini, nah ini kan bisa belajar gitu loh. Karena nah jadi kalau kita nggak mau belajar ya mana kita mau bisa kan gitu. Oke. Ini sebenarnya dibuang ini ya, karena ada berdua ya. Iya tuh, jadi yang kayak gitu buang kita nggak tahu, bisa buang semua. Kayak ini masih ada buahnya. Kayaknya kalau saiki ya, walaupun hijau karena musimnya udah musim kopi tua ya, bisa dirampas sebenarnya. Ini sisa-sisa. Ya mungkin yang masih demegan itu yang ini apa masih calon selang ke depan. Ya taruhlah, nah ini yang selang depan ini mas. Nah, ini selang depan. Itu yang kata ibunya masih makcur itu. Nah ini ya, ini selang depan ini. Kalau ini belajar lagi tomponya. ini tompo jebrek. malu-maluin mas. Sekarang itu udah lebih canggih lagi. Jadi sekarang make
jerigen. Nah, ini walaupun 2-3 tahun nggak bakal rusak ini. Handal mas. Nah, handal mas bro. Tahan banting itu. Jadi sekarang sing apik meneh iki kalengan. Mungkin lengko kaleng. Rame. Lah. Nah itu udah klotok-klotok itu. Jadi inilah sekarang caranya pakai jerigen dipotong. Saya kemarin ya keliling tempat kebunnya Mang Yusuf, itu malah jerigen satu itu dipotong atasnya doang. Wih berat, nggak Ya. sanggup aku. Tapi enggak juga itu Ya, kalau itu kan targetnya nggak perlu juga nggak apa. iya. Ya. Tapi Kitanya aja. kalau ini kurang gede Pak, cari yang bulat yang gede itu. Tapi walaupun segini, tapi enggak banyak yang Ya, tumpah gitu jatuh. Nah ini sobat. Jadi sekarang para petani itu udah. Lah ini jangan. Udah nggak laku ini mas. Ini udah nggak laku yang ini. Tapi tolong Pak, itu jangan apa namanya, jangan sampai nganu. Lah nanti yang tukang bikin kerajinan jahe itu siapa yang beli? Zaman canggih sekarang. Oke, sambil ngopi Mas. Oke siap. Santai ini Masnya nih. Kebunnya di mana Mas? Ya sini aja. Sini aja. Oh sini. Berarti berbatasan sama Pak Po. Iya. Oh iya. Nah, di sini memang masih tumpang sari rata-rata sobat, karena ada bayangnya pisang juga. Terus 1-2 batang di sini ada pohon apa ini? Lada. Lada. Jadi inilah bisa untuk bumbu, harganya juga cukup. Nah sekarang para petani sudah semakin semangat sobat, karena sekarang harga kopi kalau nggak salah nih berkisaran harga 35 sampai 36 udah. Nah, ini stek baru dari bulan 9. Ini udah bagus-bagus nih, udah mulai berbunga dengan suasana pemandangannya yang sangat menarik, membuat kita itu dalam pertualangan semakin seneng gitu melihat suasana-suasana yang kayak gini, karena nggak semua lokasi punya suasana atau punya keindahan masing-masing memang. Nah, ini ada tanaman kayaknya ini kalau nggak salah pohon pisang kapendis. Nah, di sini paling nggak kalau di kebun itu entah 6 meter 1 atau 8 meter 1 atau 10 meter 1 itu ada pohon pisangnya, karena ya untuk membantu ekonomi harian atau mingguannya. Nah kayak ini memang tadinya karena mereka itu seorang PNS, jadi ini tadinya nggak kerawat, asal aja. Nah, jadi untuk sekarang nih udah diperbaiki nih, caranya begini dia. Nah ini nanti ini masih diurus lagi, nih ada tunasnya, nanti ini di stek lah. Ini rencananya kan mau dipotong ini begitu. Nah ini kalau dulu walaupun belum dirawat ini kan sampai begini nih, tapi untuk sekarang dia udah berubah untuk caranya. Kita lihat dulu. Nah inilah caranya sekarang dimudahkan lagi. Pak Po makan siang nih, tapi mangkoknya kok kecil banget. Wah Ini sudah kelebihan ini mas, makanya. Ini ibu sama Pak Po nih mas ya. Ini mamasnya ini dari tadi cuma santai ngerokok aja. Nggak salah, ikan potong. Ikan potong ya, ikan asin dipotong tapi. Oh iya ikan potong. Wih, tapi
tapi nek nggenot aji wase Wah, nah ini pisang apa ini? Pisang madu. Raja bulu Raja bulu. Tapi kok nggak berbulu? udah dibuang, dicuci, kotak bulunya. Ya, ya, makasih, makasih. Makasih. Nah, sobat, kita akan jalan-jalan dulu karena yang punya kebun masih makan siang. Waduh, ini kopinya hancur-hancuran nih, kena timpah pohon apa ini? Dadap duri. Nah, sobat, memang udah tradisi kalau di perkebunan nih suara tongger itu tidak tertinggal. Nah, inilah suasana kebunnya Pak Pung. Yang kelihatan sejuk dan damai. Ini gulmanya juga sudah selesai disemprot. Ini udah mengering. Kita jalan-jalan dulu, bertualang dulu untuk melihat-lihat kebun-kebun kopi milik warga di kampung. Nah, ini juga habis perantingan sebelah sini, tapi belum selesai. Dengan keadaan di siang hari saat ini, walaupun suasana terik matahari, tapi karena di daerah kebun ini terasa sejuk. Kita memang sangat senang sekali sobat untuk bertualang atau berjalan-jalan melihat-lihat kebun-kebun milik petani. Ya, biasanya kadang kita bertualang ke pertanaman jagung atau padi, tapi saat ini masih bertualang di daerah perkebunan kopi. Ya, biasanya kita juga bertualang di hortikultura kayak tanam pisang dan lain-lain. Inilah yang disebut namanya pisang lilin atau pisang jantan. Nah, kalau ini sobat, ini kalau nggak salah ini namanya pisang berayut atau pisang selendang. Di sini jenis pisang lengkap. Nah, ini pisang raja bulu kalau nggak salah, ini pisang raja bulu. Pisang berayut yang selendang tadi. Ini adalah pisang Ambon. Nah, ini jenis pisang Ambon. Di sini ternyata banyak sekali jenis tanaman, sobat. Jadi ini juga di sini ada pohon durian.
sobat. Masya Allah pemandangannya. Nah, di sini banyak-banyak batu berserakan tapi ditanamin kopinya juga bagus sobat. Nah ini malah ternyata ada sumber air. Sumber langsung ini sangat jernih sekali nih, sangat dingin, sejuk, segar. Mengalir di tengah perkebunan, tapi di sini memang tidak terkontaminasi karena kebunnya nggak dekat sama perumahan warga. Jadi airnya tetap jernih. Ya pantas kebunnya masih terlihat segar-segar bagus karena kanan kirinya terdapat sumber-sumber mata air. Ini tanaman cabai juga. Sangat kaya akan hasil di sini sobat. Itu ada pohon petai juga yang masih berbuah, tapi sayang belum tua. Nah, ini kalau orang sini yang punya kebun ini kalau mau bikin rumah apa bikin apalah gitu, ini kayunya mahoni aja udah segede gini. Jadi nggak sulit lagi, nggak harus beli. Ini kayunya gede-gede. Nah, itu ada pohon sengon yang sangat tinggi dan gede. Oke, kita jalan lagi. Wah, ini ada pohon kemiling ini sobat. Pohon kemiling ini kalau kata orang Jawa miri. Nah, pohon miri. Kalau orang Sunda yang muncang, ya muncang kalau nggak salah. Wah, ini sedang berbuah. Tuh. Dia dihiasi perbukitan sobat, sangat indah. Inilah kebun-kebun di daerah perkampungan sini. Ini kalau nggak salah masuk ke dusun 4. Inilah suasana di desa Gunung Sadar, Kecamatan Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kalau di bawah pohon gini sobat, saat siang hari, memang pohon-pohon kayak gini nih mengeluarkan O2, jadi membuat segar dan sejuk. Nah, kalau ini kalau nggak salah ini pisang kapendis ya sobat.
Wah, ini ada pohon mahoni gede banget sobat. Ini sebesar derum. Tuh. Tinggi banget. Ini sudah habis masa pemupukan. Sudah lengkap, tinggal menserahkan perantingan. Dan ini untuk pembuahan tahun depan ini udah ada persiapan. Nah, walaupun sesulit apapun di daerah kayak begini, tetap jalan bisa dibuat untuk lewat motor, walaupun hanya oleh ini ada motor odong-odong. Ini kayaknya yang punya juga di kebun. Ada yang arah ke kanan dan lurus. Coba kita ikuti yang lurus. Wah, ini gulma kayak gini ini disemprot pakai apa ini bisa kayak gini nih. Nah, ini tanaman pisangnya, yang kopinya gak ada. Ini tanaman pisang. Wah, ini pisangnya di brongsong. Coba kita lihat. Wah, pisangnya gede-gede. Ini pemandangannya sobat, Masya Allah. Kayak ini nih, masih di pinggir hutan. Ini sebetulnya ini kanan kirinya udah kebun, tapi ini masih ada hutan sedikit. Mungkin apa untuk supaya dingin, airnya tidak menyusut apa gimana, kita nggak tahu juga. Ini kayaknya begitu, karena pepohonan yang sudah gede kayak gini nih biasanya untuk mengeluarkan air setiap harinya. Ya, sepanjang kebun ini sobat. Hutannya sepanjang kebun. Tapi memang tidak lebar sih, ini paling kurang lebih 50 meter lebarnya, panjangnya sepanjang kebun. Jalannya juga ini turun nanjak. Ini udah banyak bahan untuk musim tahun depan. Oke sahabat, kita kembali untuk ke saung tadi.
kita lihat ada pisang yang berongsong lagi sana sobat. Kalau kita nanti bisa tertarik kan bisa ikut tanam. Caranya berongsong gini. Coba. Sininya dikasih pupuk sobat. Ini pisangnya memang kalau musim kemarau nih, pisang-pisang ini untuk bisa pendingin kebun kopi, tapi dengan syarat diurusnya nggak banyak-banyak. Nah kayak ini kayaknya kebanyakan nih, ini harusnya cuma 2 aja, tapi ini masih 4. Nah kalau yang satu ini bagus nih. Terus ini nanti kalau dikurangi 1 lebih bagus juga. Nah kayak itu 2. Mantap. Suasananya, tempatnya ini walaupun di pegunungan, tapi tempat ini sangat rata sekali sobat. Ini kata yang punya ini sekitar hampir 2 hektar lah, atau 1,5 hektar. Nah kita akan kembali ke saung karena tadi yang punya kebun masih makan. Kita keliling-keliling kebunnya dulu. Itu pohon ladanya tinggi banget tuh, lebat lagi. Nah itu lagi ngapain Pak? Oh ini lagi ambil biji kopi yang dimakan tupai. Rajin banget. Apa yang jatuh dia ambil? Ya daripada tumbuh dibongkar sayang. Iya. Harus diambil. Memang itu kalau untuk ngopi juga yang paling enak itu karena itu positif tuanya, matangnya positif. Hampir sama nilai dengan kopi luwak. Kopi luwak yang dimakanin luwak itu. Ya memang itu beberapa jenis tuh kayaknya ada yang jual kopi luwak, ada namanya apa itu kopi lowo, ya ada dulu saya pernah itu dengar orang jual kopi lowo. Kopi luwak ada, kopi lowo ada. Terus yang ada lagi apa namanya kopi jambe, kopi organik dicampur jambe muda itu. Ya, ya itu loh untuk obat macam-macam juga. Kencing manis juga itu kan bisa katanya. Kopinya dingin Mas Aki. Oh iya, udah dibikinin toh. Wah, Jan, saya itu memang senengnya itu kalau bertualang itu gitu. Ya, banyak sasaran ya. Banyak sasaran. Sampai dari mulai ngopi, makan, wah rokok. Juga kita kehabisan rokok tinggal nebeng. Nebeng kawan. Dia masih istirahat. Bapaknya mau istirahat ini nggak bisa karena ini ada Mas Suryadi juga ada Mamung Kuraya di sini. Kalau istirahat kita tidur susah kita di kebun. Sayang tenaga nih. Tapi tadi nggak sayang, ngobrol dari tadi nggak sayang ya? Ya enggak, ya kan sambil istirahat. Nah, memang betul Pak, membahagiakan atau melayani tamu itu lebih baik daripada ya teruskan aja. Tanya Pak Ustadz aja lah.
Demikian sahabat yang telah mengikuti perjalanan Mamang Kuraya. Terima kasih para sahabat sekalian selalu setia di channel Mamang Kuraya, selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah dan barokah, yang sakit diberi kesembuhan, dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.